Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sedulur papat Jumat Pahing ya. Jadi orang Jawa itu lebih prefer menggunakan sedulur papat ya. Nah, ini orang Jawa yang istilahnya ini kebatinannya tinggi gitu. Ya. Tapi kalau ilmu yang dia gunakan adalah perewangan. Misalnya Aji Lembu Sekilan, Aji Rawa Rontek, Aji Serat Jiwa, Braja Musti. Nah, itu ilmu yang digunakan adalah kemampuan kekuatan kodam, kekuatan perewangan, kekuatan makhluk halus, kekuatan jin, demit, dan konco-konconya. Nah, teman-teman Jumat Pahing, saya tidak merekomendasikan Anda menggunakan itu semua ya. Tapi saya merekomendasikan Anda meningkatkan kekuatan sedulur papat Anda. Ketika sedulur papat Anda kuat, maka sukma Anda akan kuat. Ketika sukma Anda kuat, maka fisik Anda, raga Anda pasti kuat. Ya. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Silakan dicari ya di playlist tentang sedulur papat. Nah, itu sudah ada 3 video ya, mungkin 4 video ini. Nah, kaitannya dengan manfaat sedulur papat. Manfaatnya sama ya, seperti manfaatnya kodam gitu ya. Nah, cuma yang membedakan adalah ketika kita menggunakan kodam, itu adalah makhluk lain. Ya, makhluk halus, makhluk lain. Tapi ketika kita ini menggunakan sedulur papat, itu adalah bagian dari diri kita. Kita menggunakan kodam, itu juga menyerap energi. Kita menggunakan sedulur papat juga menyerap energi. Tapi energi kita gunakan sendiri. Tapi ketika kita menggunakan kodam, energi diserap oleh kodam. Nah, bedanya di situ. Ya, tentunya ada resikonya. Ketika Anda menggunakan kodam, ya pasti ada resiko. Bagaimana ketika kodam itu marah? Nah, ketika Anda menggunakan sedulur papat, maka yang berkurang hanya energinya saja. Anda hanya tinggal cas isi ulang gitu. Logikanya seperti itu. Jadi teman-teman Jumat Pahing ya, manfaat dari sedulur papat ini sangat luar biasa. Ya, jangan kira ya tidak bisa seperti kodam, malah justru lebih maksimal ya daripada kodam. Ya, sedulur papat ini juga bisa untuk kekebalan. Sedulur papat ini juga bisa untuk pagar gaib, pembersihan, bisa untuk raga sukma, bisa untuk medar sukma, pecah raga juga bisa. Bisa untuk melariskan dagangan juga bisa. Bisa untuk pengasihan harisma kewibawaan juga bisa. Nah, kebetulan saya pernah menggunakan untuk pengasihan ya. Untuk pengasihan langsung terjadi. Ya, saya hanya ngetes saja gitu ya. Ngetes apakah sedulur papat saya ini mampu. Nah, saya perintahkan sedulur papat saya untuk komunikasi dengan sedulur papatnya gitu. Untuk menarik orang tadi. Saya tidak kenal orang itu. Ya. Tapi saya ingin ngomong, ingin ngobrol, ingin kenalan ya. Saya cukup batin. Saya perintahkan sedulur papat itu, datang anak itu. Malah menawarkan diri gitu. Nomor HP-nya berapa mas itu? Untuk apa saya bilang? Ya enggak, pingin kenal saja gitu. Nah, terus WA terus gitu. Akhirnya saya blokir. Nah, ini kalau diterus-terus kan bahaya ya, bisa jatuh cinta dia. Nah, itu tahun berapa itu ya saya gunakan itu ya. Sejak saat itu ya saya tidak menggunakan lagi teman-teman, karena reaksinya sangat cepat sekali. Nah, dan ketika saya menggunakan itu, kondisi saya itu sering ya, atau hampir setiap hari laku tirakat itu ya poso, ya wirid, ya zikir, ya baca kitab suci, ya meditasi, ya olah rasa. Oh, itu luar biasa. Itulah manfaat dari sedulur papat.
Ya, tadi ini sebenarnya sudah saya praktekkan ya dari dulu ya. Tapi saya tidak tahu ya, saya baru memahami ya di tahun-tahun 2017-an lah. Saya baru memahami ternyata itu menggunakan sedulur papat. Kalau saya prakteknya ini sejak 2021 gitu. Saya menggunakan sedulur papat itu ya. Ya memang saya sadari ketika setelah menggunakan itu tubuh itu seperti lemes terus ya. Lemes terus, kekurangan energi. Nah, ini tidak bisa ya kita makan sate, gulai, tidak akan mengembalikan energinya. Energi itu akan kembali manakala teman-teman Jumat Pahing itu laku tirakat, laku prihatin, itu akan mengembalikan energinya. Karena apa? Dimensi sedulur papat ini adalah dimensi batin, dimensi gaib, lebih halus daripada otak atau makhluk halus. Ya. Makanya Anda pernah mendengar ya, bahwasannya melukai itu tanpa menyentuh. Itu bisa jadi menggunakan sedulur papat, bukan kodam lagi, tapi sedulur papat ini yang lebih mematikan. Sedulur papat ini kan juga mewakili 4 nafsu gitu loh ya. Ada yang mengatakan 4 nafsu, ada yang mengatakan malaikat 4, ada yang mengatakan dalam pewayangan itu rahwana. Ya, coba ketika Anda marah emosi, sifat rahwana Anda ini muncul. Ya. Terus nafsu seks Anda, sifat sarpa kenaga. Nah, ini bisa Anda gunakan ya. Terus sifat makan Anda. Ya. Kumbakarna. Yang terakhir sifat wibisana. Nafsu yang bisa dikendalikan. Jadi luar biasa teman-teman ya. Sedulur papat ini luar biasa. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Ini ilmu laku ya. Kalau Anda ingin tahu, ajak komunikasi terus ya. Nanti sedulur papat Anda ini akan membimbing Anda, walaupun Anda tidak memiliki guru. Ya, nanti akan ada guru sejati yang membimbing Anda. Gitu. Anda akan ketemu dengan orang-orang yang akan mengarahkan Anda di sekitar Anda, di tempat Anda. Itu pasti. Lalu saya juga mengalami teman-teman. Ya, ke Surabaya, ya. Pulang lapar, masuk ke warung soto. Ya, masuk ke warung soto, orang itu langsung merocos bahas sedulur papat, memberi pemahaman kepada saya. Itu kan guru sejati. Melalui orang tadi, Anda dikasih pencerahan, Anda tidak akan tahu. Anda tidak akan tahu siapa guru sejati Anda. Ya dari dalam diri Anda juga ada. Dari orang lain, dari luar juga ada yang akan membantu Anda, memberikan pemahaman, pencerahan. Ya, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.